Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Katakan sekali lagi, lebih sungguh lagi. Kau ku sembah, amin. Dan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara-saudara kabarnya? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ini berbicara tentang makanan jasmani. Pada waktu saudara makan makanan jasmani, ambillah yang secukupnya. Pada waktu saudara menghadiri pesta pernikahan, pesta ulang tahun, begitu banyak sekali makanan yang tersedia di sana, ambillah secukupnya. Jangan makan berlebihan supaya kita tidak memiliki masalah kesehatan di kemudian hari. Dan terus kemudian makanan yang secukupnya ini berbicara juga tentang makanan rohani. Makanan rohani harus cukup untuk kita berjalan sepanjang hari ini, untuk kita berjalan sepanjang hidup kita. Karena itu setiap hari kita harus memungut mana roti kehidupan. Dan hari ini kita akan memungutnya dan kita akan memakannya.
Mari kita satu dalam doa. Berbicara kepada kami Tuhan di dalam roh dan jiwa kami untuk disegarkan jiwa kami Tuhan. Dan berbicara singkapkan Tuhan hal-hal yang terselubung dari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas di dalam Wahyu 1 ayat 10, tapi saya ingin membaca dari ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di sini saudara menemukan satu keterangan bahwa Yohanes saat itu atau saat dia sedang menulis kitab Wahyu, dia sedang berada di satu pulau kecil yang bernama Pulau Patmos. Kenapa dia ada di sana? Dia diasingkan oleh pemerintah Roma karena dianggap satu sosok yang berbahaya bagi pemerintah Roma, karena pengikutnya makin lama makin banyak, orang yang percaya kepada Kristus makin lama makin banyak, sehingga ini akan membahayakan bagi pemerintah Roma. Maka Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, di pulau terpencil. Tetapi justru pada saat dia diasingkan tersebut, pewahyuan Tuhan datang kepada dia untuk dia menuliskannya, untuk kita bisa membaca dan mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus sampai saat ini. Satu hal yang luar biasa, Yohanes di pulau terpencil, di pulau yang mungkin menjadi pembuangan bagi orang-orang narapidana, katakanlah mungkin di Indonesia seperti Nusa Kambangan, yang dikatakan bisa saja pada kondisi saat itu tidak berpengharapan atau tinggal menantikan ajalnya, sampai ajalnya dia di sana. Dia tidak bisa bertemu dengan siapapun juga, sanak family-nya ataupun pengikutnya, jemaatnya, sama sekali tidak bisa dia temukan. Tetapi dalam kesunyian itu Tuhan datang kepada dia, Tuhan berbicara kepada dia. Pada waktu saudara berada dalam kesunyian, dalam kesendirian, saudara jangan merasa nelangsa dan terus mengasihani diri sendiri. Kok aku seperti ini ya? Kok aku merana ya? Sediakan waktu, sebab pada waktu itu Tuhan bisa berbicara kepada saudara secara langsung, bahkan memberikan vision, memberikan penglihatan untuk kita pahami apa yang sedang terjadi, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Tuhan memberikan petunjuk. Kita akan lihat di ayat 10-nya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan di sini, jadi kalau saudara mendapatkan kalimat tersebut bahwa Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia pada waktu dia menuliskan, dia sedang berada dalam dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang dituliskan adalah menjadi pesan daripada Roh Kudus atau Roh Allah untuk kita semua. Itu bukan sekedar pesan daripada Yohanes, tetapi adalah pesan dari Tuhan sendiri untuk gerejanya, dari generasi sampai generasi, dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Pesan itu masih valid, masih berlaku sampai saat ini. Jadi pada waktu Yohanes ada di sana di Pulau Patmos, dia dikuasai oleh Roh Allah. Dan dikuasai oleh Roh Allah itu tidak sama dengan orang yang kerasukan roh jahat. Orang kerasukan roh jahat dikendalikan oleh roh jahat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara perhatikan orang yang main kuda lumping, dia bisa makan beling, dia bisa makan rumput, dia bisa nari-nari, dia punya kekuatan, dia bisa mungkin dibacok atau dengan pisau, dengan parang, tidak terluka sama sekali. Dia manusia biasa, tapi saat itu dia dikendalikan oleh roh jahat yang memberikan kemampuan yang supranatural, yang di luar dari pikiran manusia, yang secara akal manusia enggak mungkin manusia bisa makan beling tanpa berdarah. Bagaimana nanti di perutnya, bagaimana nanti di ususnya, wah bingung untuk memikirkannya setelah orang tersebut makan. Tetapi dengan kuasa jahat dia dapat membuat orang tersebut melakukan tersebut. Dan orang itu berada dalam trance atau dalam tidak sadar karena dia dikendalikan. Tetapi kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia tetap dalam keadaan sadar. Karena Roh Allah tidak memaksa. Roh Allah tetap menghargai sosok pribadi orang yang saat itu dia hampiri atau dia urapi seperti itu, atau dia kuasai saat itu.
Yohanes tetap memiliki panca indera yang tetap terkendali. Sehingga pada waktu dia menuliskan dengan kesadaran penuh, hanya dia dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan terus kemudian aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi pada waktu Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, dia mendengar. Allah tidak mungkin datang begitu saja tanpa dia berbicara, tanpa dia menyampaikan pesan. Pada waktu saudara ada di dalam satu ibadah, atau saudara sedang doa pribadi, saudara merasakan adanya hadirat Allah, lantas kemudian selesai, tidak ada apa-apa. Masuk lebih dalam lagi, Allah pasti berbicara. Kalau dia hadir, dia akan berkomunikasi dengan kita semua sebagai umatnya. Dan Yohanes berkata, aku mendengar suara yang nyaring, suara yang sangat jelas seperti bunyi sangkakala. Trompet atau sangkakala ditiup tidak mungkin dengan suara yang pelan. Karena trompet atau sangkakala dimaksudkan untuk memanggil orang, untuk diperdengarkan. Karena itu nggak ada suara yang orang meniup trompet atau sangkakala itu dengan suara pelan. Hanya dengan hembusan napas, tidak. Tapi dia akan meniup sekuat-kuatnya sehingga gaungnya terdengar sangat jelas sekali. Allah berbicara dengan sangat jelas sekali. Allah berbicara tidak bisik-bisik sehingga kita bilang, apa sih nggak kedengeran, coba ulangi lagi, aduh nggak kedengeran, suaranya terlalu pelan, coba sekali lagi. Allah tidak berbicara dengan suara yang tidak jelas, yang membuat saudara lantas bertanya-tanya, apa seperti ini ya? Atau membuat kita salah dengar. Bisa saja orang menjadi salah dengar karena ada mungkin seorang atasan memberikan perintah kepada bawahannya salah dengar, dia bisa aja membawakan hal yang salah atau melakukan hal yang salah karena salah dengar. Bisa saja karena mungkin pesannya itu kurang clear, kurang jelas. Tetapi di sini Yohanes menandaskan bahwa dia mendengar suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan saat itu, Yohanes terdengar sangat jelas. Dia tidak pekat, bukan peka ya, tapi pekak tuli ya. Tetapi dia sangat teliti, Yohanes sangat teliti, dia masih mendengar, pendengarannya masih baik, dan Allah berbicara dengan sangat jelas sehingga apa yang dia tuliskan adalah pesan yang sangat jelas sekali yang tidak mungkin salah dengar. Saudara pernah membaca kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan lambang-lambang yang menyulitkan untuk kita bisa memahami, bukan karena Yohanes salah nulis atau salah dengar, tidak. Yohanes tidak salah dengar, dia tidak salah nulis, tapi emang begitulah yang dia dengar, begitulah yang dia lihat. Dia tuliskan dengan seksama dan ingatan Yohanes masih kuat meskipun usianya sudah lanjut. Dan di sini kita lihat bahwa Yohanes dia mendengar suara dari belakang dan suara itu sangat nyaring. Tuhan berbicara sangat jelas. Masalahnya kita yang tidak pay attention, kita yang tidak memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Pernah nggak saudara sedang berbicara kepada seseorang di depan saudara dan orang tersebut sedang sibuk membalas WhatsApp dari temannya? Dia cuma bilang ya. Dia mendengar, tapi pesannya itu tidak dia tangkap sepenuhnya. Sehingga setelah selesai, apa tadi ya? Kamu ngomong apa tadi? Tolong ulangi lagi. Artinya, dia mendengar tapi tidak pay attention. Sehingga pesan yang disampaikannya pun tidak terpahami. Begitu juga kita bisa melakukan hal yang sama pada waktu Tuhan sedang berbicara. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Saudara datang ke gereja saat firman Tuhan sedang berlangsung atau saat ibadah sedang berlangsung, tiba-tiba saudara mendengar nada getar dari HP saudara dan kepingin tahu siapa yang mengirimkan pesan tersebut. Akhirnya waktu saudara lihat, wah pesan tersebut
ada yang kirim WhatsApp. Dan mau nggak mau saudara tergerak untuk membalasnya. Kalau saya balasnya nanti mungkin udah terlambat karena ibadah 2 jam atau 1,5 jam. Dan saudara membalasnya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari orang tersebut. Saudara membalas lagi. Sedangkan di depan sana firman Tuhan sedang dibentangkan. Firman Tuhan sedang diberitakan. Dan saudara sedang menghadiri satu ibadah. Dan sangat tidak sopan sekali pada waktu kita di dalam ibadah, kita lantas kemudian berkomunikasi dengan orang luar. Saudara tentu tidak suka pada saat kita sedang berbicara dengan seseorang, lantas orang tersebut main HP dan tidak memberikan perhatian kepada kita. Apalagi kalau misalkan orang tersebut kekasih saudara, saudara bisa tarik saja HP-nya, ya bisa marah-marah, aku lagi ngomong sama kamu, please jangan lihat HP. Jadi hargai orang yang ada di depan saudara, hargai juga Tuhan yang sedang berbicara saat itu. Mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan firman saat itu, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara. Karena itu kita harus berikan penghargaan, honor your God. Hargai Tuhan, berikan penghormatan kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara di dalam firman-Nya. Kalau misalkan saat itu ada seorang raja atau presiden sedang berbicara dalam satu rapat, berani nggak saudara untuk megang HP atau main dengan HP dan membalas WhatsApp? Saya rasa kita tidak demikian. Kalau itu ada tamu agung, dan terus kemudian pasti kita simpan HP kita. Mungkin kita tulis di pesannya di atasnya, tidak bisa dihubungi dari jam segini sampai jam segini. Sehingga orang yang membaca pesan tersebut, mereka harus menunggu. Mungkin selama 2 jam, 3 jam. Begitu yang harus dilakukan. Pada waktu kita honor God, pada waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan akan respect kepada kita. Tuhan akan menghormati kita juga. Karena itu, pada waktu Tuhan berbicara, entah dalam ibadah, entah dalam doa, ada SMS masuk, WhatsApp masuk, biarkan. Ada telepon masuk, biarkan. Sebab ada tamu yang penting saat itu yang sedang berbicara. Dan di sini Tuhan itu tidak main petak umpet. Pada waktu kita mencari lantas dia bersembunyi. Pada waktu kita berseru lantas kemudian dia tidak menjawab. Lantas kita cari lagi terus Tuhan makin menjauh. Tidak demikian. Tuhan berbicara dengan sangat nyaring, dengan sangat jelas. Masalahnya kita kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita kurang memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Kita mudah terdistraksi dengan tontonan, terdistraksi dengan situasi yang kita hadapi. Pikiran kita ini mudah mengembara ke sana kemari, memikirkan hal-hal yang lain. Jadi tubuhnya ada di dalam ibadah, tetapi pikirannya melayang-layang di luar sana. Mungkin berpikir tentang makanan, berpikir tentang liburan, berpikir tentang COVID-19, berpikir tentang hal-hal yang lain yang ada di dalam benak saudara. Sehingga pada waktu Tuhan berbicara, saudara tidak mendengarkan karena pikiran saudara mengembara. Pada waktu pulang ibadah, saudara nggak tahu isinya apa ya. Tadi Tuhan ngomong apa ya? Tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 berkata demikian. Atau ayat 12 ya, saya bacakan Yeremia 29. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kamu datang, kata Tuhan, berseru, datang kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. I will give fully attention. Saudara datang ke Tuhan, Tuhan mungkin singkirkan semua yang dia sedang kerjakan. Iya, ada apa anakku? Dia berikan fully attention, perhatian penuh kepada saudara. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi dari sisi Tuhan, I'm here. Kalau kamu datang, kamu pasti menemukan aku. Karena aku ada di sini. Dikatakan terus kemudian,
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyatakan bahwa kamu pasti akan menemukan aku apabila kamu menanyakan dengan sungguh-sungguh, karena Dia bukan Allah yang bersembunyi, karena Dia bukan Allah yang sukar dijangkau atau sukar ditemui. Di ayat berikutnya, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Luar biasa sekali. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Tuhan kasih kisi-kisinya, Tuhan kasih sinyal-sinyalnya untuk saudara bisa menemukan Dia. Saudara pernah main petak umpet dengan anak-anak saudara? Pada waktu anak saudara mungkin merasa frustasi, tidak menemukan saudara yang sedang bersembunyi, dia cari ke sana kemari, nggak ketemu, terus kemudian dia bingung gimana. Apa yang saudara lakukan? Saudara tetap bersembunyi kayak gitu? Tentu tidak. Saudara akan memberi diri saudara untuk ditemukan. Mungkin saudara pura-pura membunyikan sesuatu atau mungkin menjatuhkan barang, sehingga si anak itu ada barang jatuh, terus kemudian dia datangi ke tempat sumber suara dan dia menemukan saudara di sana. Atau mungkin saudara batuk-batuk ya, sehingga anak saudara yang sedang mencari saudara terus mendengar suara batuknya, lantas menghampirinya dan ternyata saudara bersembunyi di sana. Tentunya seperti itu, kan? Saudara tidak akan membiarkan pada waktu kita main petak umpet dengan anak-anak kita, dia sudah mencari setengah jam, 1 jam nggak ketemu, saudara diem saja ngumpet di dalam lemari dan terus sampai next day-nya. Tidak mungkin, tidak ada fun-nya. Jadi pada waktu kita sudah melihat anak-anak kita mungkin frustasi, dan terus kemudian kita akan memberi cara untuk dia dapat menemukan kita. Nah, di sini Tuhan berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan akan membuat berbagai macam cara supaya saudara bisa menemukan Dia. Jadi di sini kita lihat, di sisi dari Tuhan, Dia ingin saudara datang kepada Dia. Kalau kita datang kepada Dia, mencari Dia dengan segenap hati, pasti Dia akan ditemukan. Dia nggak mungkin menjauh lagi, dia nggak mungkin bersembunyi lagi di tempat yang lain, ke tempat yang lebih dalam lagi, tidak mungkin. Dia akan memberi saudara untuk dapat menemukan Dia. Apabila kamu mencari, kamu akan mendapatnya. Apabila kamu berseru, maka aku akan mendengarkannya. Dan Tuhan akan berkomunikasi kepada saudara dan saya. Hari ini kita berikan attention kepada Tuhan, sediakan waktu untuk Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Dia akan ditemukan. Pasti Dia akan memberi saudara untuk dapat menemukan Dia. Dengarkan suaranya. Suara Dia sangat jelas, suaranya nyaring, dan suaranya tidak membingungkan, tidak membuat kita bertanya-tanya apa iya ini atau ragu-ragu, karena dikatakan suaranya sangat nyaring. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami dengan suara yang jelas. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau mengatakan apabila kami mencari-Mu dengan segenap hati, maka Engkau akan memberi kami, Tuhan, memberi diri kami untuk dapat menemukan Engkau. Dan biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari jawaban daripada-Mu, yang sedang mencari kehendak Tuhan, yang sedang ingin mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berbicara dengan jelas kepada setiap kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak full attention terhadap suara-Mu, terhadap firman-Mu Tuhan, atau dalam ibadah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami dapat lebih serius lagi dalam beribadah kepada-Mu dan memberikan perhatian yang sungguh Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami terus berbicara kepada setiap umat-Mu Tuhan. Berkati aktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit saat ini, kami tetap percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sakit penyakit kami
disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berkati Tuhan untuk dalam waktu dekat mereka dapat pekerjaan yang baik Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati berkat Tuhan. Peliharakan dengan kesehatan yang baik Tuhan, tidak ada satupun sakit, penyakit, virus, corona Tuhan, untuk boleh mampir atau tinggal di dalam tubuh umat-Mu. Kami tolak setiap sakit, penyakit, kuasa kegelapan, kuasa setan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai jumpa kembali.